Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Mohon izin atasan. Baiklah, sore ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi yang telah Bapak berikan yang terdahulu. Presentasi kali ini mengenai analisis kecelakaan dan keselamatan kereta api pada tanggal 6 Juni 2024. Selanjutnya, baik, sebelum kita memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Wildananda Saputra dengan notar 2201413. Saya kelas DTD 2.17. Baiklah. Selanjutnya, oke, KNKT atau yang bisa kita sebut Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebuah lembaga pemerintahan non-struktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. Sedangkan KNKT sendiri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 105 tahun 1999. Dengan dasar ini, KNKT bertugas atau memiliki tujuan untuk menginvestigasi setiap kecelakaan transportasi. Tapi sering-sering kali ini KNKT melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api. Dasar hukum yang digunakan KNKT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi. Selanjutnya, tujuan investigasi kecelakaan. Mengapa sih setiap adanya kecelakaan kita harus menginvestigasi kecelakaan tersebut? Mungkin dari logika manusia bisa kita bayangkan, misal jika terjadi kecelakaan yang merugikan orang lain dan saling bentrok satu sama lain, sehingga kita sebagai orang awam yang baru hadir tidak mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar, dan apa penyebab tersebut. Sehingga untuk peristiwa tersebut itu adalah salah satu tujuan KNKT. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan. Seperti apa, di mana, dan kapan. Itu bisa secara ringkas didapatkan mengenai pelaku atau si korban. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab langsung atau faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan atau mengapa. Ini bisa kita dapatkan langsung dari bukti-bukti yang ada di tempat lokasi kejadian. Bisa karena human error ataupun adanya eh, faktor prasarana atau sarana yang mengganggu. Selanjutnya yang ketiga, ada menjelaskan kontribusi dari penyebab langsung terhadap kecelakaan. Ini bisa dimaksudkan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Sehingga dari dua step awal bisa kita identifikasi atau kita lanjutkan dengan bagaimana. Atau bisa kita alurkan secara menyeluruh. Yang terakhir ada mengidentifikasi dan melakukan mitigasi resiko untuk mencegah kecelakaan yang sama terulang. Dan ini adalah solusi
untuk kecelakaan yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, oke, kita bergerak, kita, oke, nih. Jenis persyaratan, jenis dan persyaratan kecelakaan kereta api yang diinvestigasi. Tidak semua media bisa kita investigasi ataupun peristiwa apapun kita investigasi. Salah satu persyaratannya atau jenisnya yaitu jenis kecelakaan ini contohnya dalam bidang kereta api. Contoh kecelakaannya, jenis kecelakaannya yaitu seperti tabrakan antar KA. Yang kedua, kereta api terguling. Yang ketiga, kereta api anjlok. Yang keempat, kereta api terbakar. Dan persyaratan sehingga kita bisa melakukan investigasi jika terdapat lulus persyaratan ini. Yang pertama, terdapatnya korban jiwa. Selanjutnya ada rinja lebih besar dari 6 jam untuk dua arah jalur kereta api. Selanjutnya, evidence analysis. Bisa kita lihat dari grafiknya. Ini adalah apa yang kita jelaskan tadi, what happened, what are you doing, bagaimana terjadinya, apa penyebabnya. Yang pertama, bisa untuk merubah data menjadi bukti-bukti, sehingga bisa diperjelas yang mana yang bersalah. Selanjutnya ada membatasi aktivitas yang akan direview, diorganisir, dan diinterpretasikan datanya. Yang keempat, ada menyediakan platform untuk safety factor analysis. Selanjutnya, kecelakaan kereta api. Ini adalah salah satu bentuk contoh kecelakaan api yang terjadi pada tahun ini. Sebuah peristiwa yang tidak seorang pun yang mau menginginkan hal ini terjadi. Tetapi pemerintah kita sudah mengantisipasi akan kejadian tersebut. Dan sehingga dibentuklah KNKT guna membantu mengidentifikasi dan menjelaskan peristiwa ini. Penyebabnya seperti apa, bagaimana terjadinya, dan lain. Ini adalah salah satu kejadian yang terjadi pada awal tahun oleh kereta api Turangga yang bertuburkan dengan KA lokal yang terjadi di daerah Bandung. Bisa dilihat kerusakan atau dampak yang terjadi karena tuburan antar kereta. Ini adalah peristiwa yang sangat menyayangkan atau tragis untuk kita lihat. Kita dari sini cukup bisa mendoakan untuk para korban-korban. Lah, selanjutnya, kesimpulan. KNKT adalah lembaga non-struktural yang bertugas menginvestigasi kecelakaan transportasi berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Tujuan utama investigasi kecelakaan ini adalah untuk menginvestigasi kejadian secara rinci, menemukan penyebab langsung dan faktor-faktor yang berkontribusi, serta menjelaskan bagaimana penyebab tersebut berkontribusi terhadap kecelakaan. Selain itu, investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan mitigasi agar kecelakaan serupa tidak terulang di masa depan. Jenis kecelakaannya yang setelah kita sebutin tadi ada tubrukan, tabrakan, antar loka, antar KA, terguling, anjlok, dan berbagai macam. Persyaratannya cuma ada dua, ada korban jiwa dan gangguan operasional yang signifikan. Internet ada proses investigasi melibatkan analisis bukti yang mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk analisis faktor keselamatan. Presentasi ini menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan tindakan pencegahan untuk meningkatkan keselamatan perkeretapian di Indonesia. Baik, itu saya cukup sudah sangat menjelaskan apa yang materi Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.